Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Kussumarani dari program studi PGSD semester 5 Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan mengajarkan kalian tentang materi metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup. Oke, langsung saja kita ke video pengajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan kalian bisa melihat sekitar ruang kelas apakah ada sampah. Nah, jika ada, bisa dibuang di tempat sampahnya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran dilancarkan dan dipermudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lead Kids. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak semuanya, kita telah berdoa tadi, lalu menyanyikan lagu nasional. Nah, sekarang Ibu presensi terlebih dahulu. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Bisa tengok kanan kirinya. Apakah ada teman yang tidak berangkat? Apakah berangkat semua? Berangkat semua. Alhamdulillah berangkat semua. Baik, sehat-sehat ya. Oke. Oke, bisa siapkan alat tulisnya terlebih dahulu sebelum kita ke materinya. Oke, pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang materi metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup. Nah, sebelum ke pembelajarannya, izinkan Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan PPT, nantinya kalian dapat menjelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna dengan benar. Lalu yang kedua, dengan diskusi kelompok, nantinya kalian dapat mengklasifikasikan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna melalui contoh gambar ataupun cerita. Lalu yang ketiga, nantinya kalian dapat menganalisis pentingnya memahami perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dalam kehidupan atau dalam kehidupan makhluk hidup. Nah, izinkan Ibu bertanya 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang metamorfosis? Ya, siapa yang tahu? Oke, jadi metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan dari kecil sampai besar. Nah, pertanyaan yang kedua,
pernahkah kalian melihat ulat yang nantinya menjadi kupu-kupu? Oke, siapa yang pernah melihat? Oke, jadi ulat akan berubah menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu yang cantik betul. Nanti dari ulat menjadi kepompong terlebih dahulu, lalu menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah semua hewan itu mengalami perubahan bentuk? Tentunya tidak. Tidak semua hewan itu mengalami perubahan atau mengalami metamorfosis. Ada hewan yang bentuknya tetap sejak kecil sampai besar, yaitu contohnya ayam itu dari kecil sampai besar sama walau tapi ukurannya berbeda. Lalu kucing juga itu bentuknya sama walau ukurannya beda seperti itu. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Materi metamorfosis. Nah, anak-anak ada yang tahu apa sih metamorfosis itu? Jadi, metamorfosis yang tadi Ibu jelaskan adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus makhluk hidup. Nah, ada dua jenis nih metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dan nanti Ibu akan juga memberikan contohnya satu persatu, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, yang pertama ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda dengan perubahan bentuk drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Nah, ini contoh dari metamorfosis sempurna. Ada katak dan kupu-kupu. Oke, Ibu akan menjelaskan tahap-tahap metamorfosis sempurna. Nah, contohnya pada kupu-kupu. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan tentang tahapan metamorfosis sempurna itu ada 4. Nah, yang pertama yaitu telur. Nah, nantinya kupu-kupu betina akan meletakkan telurnya di dedaunan. Nah, setelah mereka meletakkan, nah nanti telurnya menetas dan keluarlah larva atau ulat. Nah, nantinya ulat akan mencari makanan mereka yaitu dedaunan dan mereka akan tumbuh menjadi lebih besar. Nah, setelah mereka tumbuh lebih besar, nanti ulat tersebut akan berubah menjadi tahap yang ketiga, kepompong atau pupa. Nah, setelah mereka menjadi kepompong, mereka akan membuka kepompongnya dan keluarlah apa? Kupu-kupu yang cantik dan indah. Nah, itu merupakan tahapan dari metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi metamorfosis tidak sempurna. Pasien metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna itu hanya melalui 3 tahap saja. Jadi tidak sama seperti metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu melibatkan bentuk perubahan yang cukup drastis. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna itu hanya sedikit perubahan seperti itu. Nah, contohnya ada sapu dan belalang. Oke, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa sih tahap-tahap metamorfosis tidak sempurna. Nah, contohnya pada belalang. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ada 3 tahap. Pertama apa sih? Telur. Telur. Nah, belalang betina nanti mulai bertelur lalu meletakkan telur-telurnya itu di tanah atau di dedaunan. Lalu setelah telur menetas,
nanti keluarlah nimfa muda atau belalang muda. Nah, nimfa ini mirip dengan belalang dewasa, tetapi lebih kecil dan belum memiliki sayap yang sempurna. Nah, tahap yang terakhir, imago atau belalang dewasa. Nah, setelah beberapa kali berganti kulit, nanti nimfa akan menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap dan siap untuk terbang. Apakah sudah mau anak-anak semuanya? Sudah, oke. Selanjutnya, anak-anak bisa menyimak baik-baik video yang Ibu akan tayangkan, oke? Oke. Halo semua, sudahkah kalian mengenal apa itu metamorfosis? Yuk kita belajar bersama, simak video ini hingga akhir ya. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan wujud atau bentuk tubuh yang terjadi pada hewan dalam siklus hidupnya. Metamorfosis terbagi menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Pernahkah kalian melihat seekor kupu-kupu? Ya, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, dimulai dari fase telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Telur. Seekor kupu-kupu betina akan menaruh telurnya di tanaman tertentu. Telur tersebut biasanya berjumlah antara 200 hingga 500, bervariasi tergantung pada spesies kupu-kupu yang bersangkutan. Ulat. Setelah telur menetas, ulat kecil akan segera mencari makanan untuk tumbuh. Mereka pertama kali akan memakan cangkang telur yang kaya akan nutrisi. Kepompong. Ketika ulat tumbuh, ia akan mencari makanan dan tempat yang aman untuk berubah menjadi kepompong. Kepompong akan tergantung pada ranting atau daun. Kupu-kupu. Perkembangan sempurna ditandai dengan kupu-kupu keluar dari pupa. Selanjutnya, dia akan memompa darah ke sayapnya untuk dapat terbang. Sekarang, pernahkah kalian melihat belalang? Ya, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dimulai dari telur, nimfa, dan belalang. Telur. Belalang betina bertelur di tanah atau tempat yang terlindung. Setelah beberapa waktu, telur ini akan menetas menjadi belalang muda atau nimfa. Nimfa. Belalang muda atau nimfa bentuknya sudah mirip belalang dewasa, tapi lebih kecil dan belum punya sayap. Nimfa makan dan tumbuh, lalu berganti kulit atau molting beberapa kali hingga menjadi dewasa. Belalang. Setelah cukup besar dan selesai berganti kulit, nimfa berubah jadi belalang dewasa yang sudah punya sayap dan bisa terbang. Belalang dewasa siap bertelur untuk memulai siklus baru. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengenal metamorfosis? Pastinya sudah dong. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Apakah anak-anak semua sudah melihat tayangan yang Ibu tayangkan? Apakah sudah melihat dengan baik-baik dan dicermati? Oke, nah Ibu ada pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa metamorfosis pada kupu-kupu itu berbeda dengan metamorfosis pada belalang? Ada yang tahu? Metamorfosis pada kupu-kupu itu ada tahap kepompongnya, sedangkan metamorfosis pada belalang itu tidak ada tahap kepompongnya. Jadi kupu-kupu dan belalang itu berbeda ya untuk tahapan metamorfosisnya. Nah, metamorfosis kupu-kupu itu metamorfosis sempurna, sedangkan pada belalang itu metamorfosis tidak sempurna. Betul. Nah, yang kedua nih, bagaimana sih cara membedakan hewan dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Oke, betul. Nah, metamorfosis sempurna itu tadi melalui 4 tahap. Yang pertama, bertelur. Lalu tahap yang kedua ada larva atau ulat. 3, kepompong atau pupa. Tahap yang keempat itu menjadi dewasa, hewan yang dewasa seperti itu. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna ada 3 tahap saja, yaitu telur, nimfa atau remaja, hewan remaja, lalu
imago atau hewannya sudah dewasa. Oke, yang selanjutnya eh, anak-anak bisa mengelompokkan menjadi 5 kelompok. Dan nanti ibu akan memberikan lembar kerja murid. Nanti anak-anak bisa mengerjakan dengan anggota kelompoknya ya. Nah, ini adalah lembar kerja murid. Nah, ibu akan menjelaskan cara mengerjakannya. Nah, yang pertama yaitu amati gambar metamorfosis berikut ini. Kemudian kelompokkanlah termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Nah, lalu yang kedua itu ada melengkapi tabel di bawah ini. Nah, ini ada tahap pertumbuhan pada kata, lalu pada lebah. Nah, nanti anak-anak bisa memberikan penjelasan tentang tahap-tahap pada katak dan pada lebah. Itu A itu tahap apa, B tahap apa, C tahap apa, seperti itu. Nah, nanti kalian mengelompokkan mereka pada metamorfosis apa. Nah, katak metamorfosis apa, lalu karena apa, alasannya juga. Anak-anak bisa mengerjakan sekarang. Silakan. Oke, anak-anak semuanya, apakah pekerjaannya ada yang sulit? Dan jika ada yang sulit, bisa ditanyakan ke ibu. Nah, ibu nanti akan membantu, oke? Nah, jangan lupa untuk dicek untuk namanya, nama anggotanya, lalu untuk jawabannya. Apakah sudah dijawab semua? Apakah sudah benar-benar jawabannya sudah benar semua? Apakah anak-anak semua udah selesai untuk mengerjakan lembar kerjanya? Sudah semua bisa dicek? Udah dicek? Oke. Jadi kita sudah mengerjakan lembar kerja murid. Nah, sekarang kita akan ice breaking terlebih dahulu. Untuk anak-anak bisa berdiri ya. Oke, udah siap? 1, 2, 3. Semua kita bergerak bersama. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Berputar, jongkok dan melompat. Hore, maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Berputar, jongkok dan melompat. Hore. Oke. Udah senang semuanya? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, silakan untuk anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi yang ibu berikan. Nah, ini merupakan soal evaluasinya. Silakan mengerjakan. Oke, anak-anak sudah selesai. Oke, nah untuk soal evaluasinya bisa dikumpulkan ke ibu. Nanti ibu akan koreksi untuk soal evaluasinya. Nanti untuk anak-anak yang masih di bawah KKTP akan mengerjakan soal remedial. Nah, kalau anak-anak yang sudah di atas KKTP nanti akan mengerjakan soal pengayaan. Oke, nah tadi kita belajar tentang apa? Metamorfosis, benar. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya. Betul. Nah, ada 2 jenis nih. Metamorfosis sempurna dan betul. Tadi apa saja? Metamorfosis sempurna tahapannya ada 4. Betul. Itu telur, larva atau ulat, lalu kepompong, benar, pupa,
dan imago atau fase dewasa. Betul. Nah, contohnya itu ada apa? Kupu-kupu. Benar. Nah, selanjutnya nih, untuk metamorfosis tidak sempurna, tahapannya apa saja? Ada 3. Yang pertama, telur. Benar. Yang kedua, nimfa atau fase muda. Lalu yang ketiga adalah imago atau fase dewasa. Contohnya ada belalang. Benar. Nah, berarti untuk anak-anak sudah paham ya tentang materi metamorfosis. Nah, karena materinya sudah selesai, kita berdoa terlebih dahulu supaya tadi yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk anak-anak dan ibu juga. Oke? Oke. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Oke, terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan Ibu dan sudah mengerjakan tugas tadi LKM dan soal evaluasi. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.